daging ini yang membungkusnya gratis, pikiran kita juga Allah karuniakan sehat, itu pun juga gratis, nggak bayar. Kok sampai nggak mau datang kepada Allah? Kan kebangetan banget, berarti kebangetan banget. Jadi sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mulai dari hari ini penuhi panggilan Allah terdekat. Akui bahwa kita ini seorang hamba, penuhi panggilan Allah, lalu mengakulah kita ini hamba. Yang namanya hamba itu ya ikut sama majikannya pasti. Yang namanya seorang hamba itu ikut sama atasannya. Kalau ada seorang ajudan disuruh sama seorang jenderal, terus ajudannya bilang, "Jenderal nanti aja deh ya, saya belum mau deh." Wah, dikemplang sama jenderal itu bisa jadi, ditempeleng kepalanya. Kenapa? Karena dia nggak mengindahkan perintah jenderalnya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala lain. Kalau Allah Subhanahu wa taala lain. Kalau kita berbuat maksiat, tadi ada pertanyaannya, kalau kita berbuat maksiat, berzina, berbuat dosa, apakah Allah ampuni? Selama taubat-taubatan nasuha, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Al-Qur'an. Al-Qur'an daripada surah Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Allah ampuni dosa kita sebanyak apapun. Ini ada kalimat-kalimat seru nih dari akun Heni Prestiwati. Perjalanan terjauh bukan perjalanan ke gunung, tetapi perjalanan terjauh itu perjalanan ke mes. Masya Allah, tabarakallah, perjalanan ke mes. Gak apa-apa semua teman-teman yang lagi kerja, yang lagi dagang, yang lagi mungkin ngantor, semoga semuanya dinilai barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kebaikan itu diawali dari bagaimana kita mengawali dengan bismillah. Mungkin hari ini belum terlihat, tapi kalau misalkan pelan-pelan, insya Allah nanti lama-lama terlihat. Kalau kita hamba yang tulus, Allah itu ngelihat. Allah itu kan paling tahu. Innallaha alimun bizati sudur. Allah tuh paling tahu hati yang tulus itu mana, siapa ya hati yang gak tulus itu siapa, itu Allah paling tahu. Jadi saya mau bilang buat diri saya dan kita semua, yuk belajar tulus dalam beramal. Apa bukti ketulusan kita? Bukan tujuannya adalah pamrih kepada manusia yang nanti diharapkan standing applause-nya, atau diharapkan pujiannya, atau diharapkan manusia ini nanti bicara baik tentang kita. Bukan itulah. Tapi kita fokusnya adalah Allah. Kalau Allah sudah kita dapat, sungguh dunia dan seisinya pun Allah beri. Kadang gimana ya, aduh Masya Allah, susah dijelaskan dengan kata-kata kecuali ngerasain pelan-pelan biiznillah. Teman-teman kan juga punya keajaiban masing-masing, dan tiap orang saya rasa punya keajaiban episode hidupnya masing-masing ya. Saya yakin teman-teman juga pernah ngerasain episode keajaiban hidup masing-masing, dan tiap kita mungkin keajaiban hidupnya beda-beda. Mungkin dulu kita adalah seorang yang miskin papa, sekarang Allah titipkan kaya raya, itu bisa jadi. Mungkin dulunya kita ngojek, jadi seorang gojek, tapi sekarang Allah angkat derajatnya karena ilmu, itu bisa jadi. Mungkin dulunya kita adalah seorang yang dipandang sebelah mata oleh masyarakat, tapi sekarang diangkat begitu mulianya, itu bisa jadi. Dan keajaiban Allah buat tiap-tiap orang polanya beda-beda. Nah teman-teman pelajari baik-baik, keajaiban Allah itu datang lewat jalur mana aja. Nah salah satunya itu lewat jalur labbaik, penuhi panggilan Allah. Makanya ada kalimat tuh, kalimatnya begini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 186, Allah berfirman,
Wa idza, dan apabila sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, jawab. Anni fa inni qarib. Aku Allah dekat. Jawab, aku Allah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah itu menjawab semua permintaan hambanya, itu dijawab sama Allah. Mana? Saya itu kok belum lihat? Enggak, sebenarnya udah dijawab. Mana? Tapi impian saya tuh nggak terwujud loh. Enggak, sebenarnya udah Allah jawab, tapi dengan cara Allah ganti sama yang lebih baik. Ujibu da'watad da'. Aku jawab loh permohonanmu. Kamu minta ini kan kemarin? Iya. Mana ya Allah, belum nampak, belum terlihat. Itu sudah aku convert kepada yang lebih baik. Dan tahu nggak teman-teman? Bahkan convert yang lebih baik daripada apa yang kita rencanakan itu adalah dikonversikan di akhirat. Wah, itu udah the best. Dikonversikan di akhirat itu yang terbaik. Dan itu yang gak ada lawan sama sekali. Kalau sampai teman-teman berdoa belum diijabah sama Allah, dua kemungkinannya: dikonversikan kepada yang lebih baik, atau nanti diganti di akhirat dengan balasan yang sangat akan menolong kita pada hari tersebut. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kembali lagi bahwa mengakulah jadi seorang hamba. Yuk, kita ini hamba. Kita ini gelarnya doang doktor, tapi sebenarnya kita itu hamba. Kita ini gelarnya doang MAG, tapi sebenarnya kita ini hamba. Kita ini packaging dunia doang, karyawannya 10, karyawannya 15, tapi sebenarnya kita ini adalah seorang hamba. Kita ini pangkat doang yang sedang dititipkan dan diamanahkan, tapi sebenarnya sejatinya begitu pangkat itu dilepaskan, kita ini walaupun pangkat itu menempel, kita ini sejatinya tetaplah seorang hamba. Jadi berpangkat atau tidak berpangkat, kita hamba. Kaya raya ataupun tidak kaya raya, kita hamba. Kita cerdas luar biasa ataupun kita tidak, kita pun hamba. Gelar kita panjang, profesor, doktor, MAG dan segala macamnya, kita pun hamba. Maka jadilah hamba yang nurut sama Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat seorang hamba adalah menghamba. Hakikat seorang hamba adalah nurut kepada Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikat seorang hamba adalah dia patuh, tunduk kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sehat selalu, berkah selalu. Ada pertanyaan dari Eva Jenner. Apakah boleh sholat duha dilakukan setiap hari? Jawabannya boleh. Kata Nabi SAW, ahabbul a'mal indallahi adwamuha wa in qalla. Kata Rasulullah, amal yang paling Allah cintai adalah yang rutin walaupun sedikit. Rutin duha itu Allah cintai. Terus ada wasiatnya Rasulullah, ausini khalili. Kata sahabat mulia Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, kekasihku Rasulullah telah berwasiat kepadaku agar aku tidak meninggalkan 3 hal. Yang pertama, witir sebelum tidur. Yang kedua, sholat duha. Yang ketiga, tahajud. Begitu. Dita Jaya Group, Ustadz mohon doanya semoga bisa kembali diundang ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma awsina ila Makkah wal Madinah lil haji wal umrah ya Allah. Allahumma awsina ila Makkah lil haji wal umrah ya Allah. Allahumma awsina ila Makkah wal Madinah lil haji wal umrah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk seluruh kaum muslimin di belahan dunia manapun teman-teman berada, yang belum pernah haji umrah semoga segera berangkat haji umrah. Yang sudah pernah lagi dan lagi kembali ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Begitu teman-teman. Apakah boleh kita meruqyah tempat usaha kita? Jawabannya diperkenankan, asalkan dengan bacaan-bacaan yang syar'i sesuai syariat Islam seperti bacaan Al-Quranul Karim, itu diperkenankan. Barakallahu fikum. Ustadz, untuk wakaf Al-Quran apakah masih bisa? Ini saya kasih lihat yuk teman-teman. Untuk wakaf Al-Quran hari Jumat, insya Allah di Sayyidul Ayyam kita akan mewakafkan mushaf Al-Quran ke Masjidil Haram yang atas pertolongan Allah. Ini gimana cara balikinnya?
Sudah ada sekitar 100-an mushaf yang teman-teman nggak bisa sih. Oh, dibalik dulu ya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kami sedang berada di Masjidil Haram. Nah, itu tower-tower Masjidil Haram tuh. Maksudnya lagi berada di hotel sekitaran Masjidil Haram. Nah, ini Al-Qur'annya sahabat. Besok insya Allah ini Al-Qur'annya. Begitu sahabat. Jadi kalau mungkin teman-teman ada yang mau ikut, nggak apa-apa. Kalaupun enggak juga nggak apa-apa, santai aja. Doakan aja, doakan. Doakan aja, doakan. Untuk wakafnya di hari Jumat ya, Mas Muhammad Rizky 27114, wakafnya dari Jumat. Dan besok dokumentasinya insya Allah di-share di grup kalau Allah mengizinkan. Begitu. Barakallahu fiik. Zikir dulu atau sholawat dulu yang paling baik? Senyamannya aja. Kalau memang dirasa kelirunya kita masih banyak, perbanyak istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'alukum jannat wa yaj'alukum anhara. Quran surah Nuh ayat 10, 11, 12. Allah berfirman, perbanyak istighfar yang akan memudahkan segala urusan-urusan kita insyaallah biidznillah. Begitu sahabat, barakallahu fikum. Apalagi sebentar. Jika kita banyak sekali dosanya dan ngerasa nggak pantas ke tanah suci, itu bagaimana ya? Syaitan itu selalu menakut-nakuti. Syaitan selalu menakut-nakuti dengan rasa was-was, dengan rasa takut. Udahlah, kamu tuh nggak pantas. Udahlah, kamu banyak dosa. Enggak. Justru masjid itu adalah tempat kita bersimpuh, kita minta ampun sama Allah. Karena kita tahu, kita sadar kita banyak kelirunya, kita sadar kita banyak dosanya, makanya kita datang kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, minta yang terbaik sama Allah. Dan dengan cara itulah Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ampunkan segala urusan-urusan kita. Jadi jangan ada perasaan itu hadir, karena syaitan itu nggak pengen kita itu dapat pahala karena duduk daripada di Masjidil Haram. Karena ya syaitan ingin menggagalkan kita. Jadi kalau teman-teman ngerasa hal itu, dibuang jauh-jauh. Kalau bisa bismillah, ya Allah, hamba niat ridhomu yang hamba cari, ya Allah, semoga Allah mudahkan. Berangkat aja, berangkat biidznillah. Ingat ya sahabat, bukan melulu tentang harta semata, tapi tentang siapa yang Allah panggil. Ada yang berharta, ada yang mampu, tapi tidak tergerak hatinya. Bagaimana cara meruqyah secara mandiri? Dalam kitab Tauhid ada 5. 1, membaca Al-Fatihah. Yang kedua, membaca 5 ayat Al-Quran surah Al-Baqarah. Yang ketiga, membaca ayat kursi dan sampai la ikraha fidin itu. Yang berikutnya adalah Al-Baqarah, 3 ayat terakhir lillahi ma fis samawati dan seterusnya itu. Yang keempat, membaca kulhu al-falak an-nas. Ini 5 minimal ya. Mau ruqyah diri sendiri, baca 5 ini minimal. Kalau mau lebih daripada itu, teman-teman dengarkan Syekh Mansur As-Salimi. Dengarkan ruqyah Syekh Mansur As-Salimi, itu nanti lebih memudahkan lagi. Kalau lagi itu pakai ini aja, pakai headset gitu, terus ruqyah mandiri aja. Boleh nggak? Boleh. Doakan tahun ini sudah ada SK penempatan, amin ya rabbal alamin. Berkah insya Allah. Apakah lingkungan kita pengaruh atau enggak dengan rezeki kita? Jawabannya iya,
Jawabannya berpengaruh dengan salah satu wasilah rezeki kita. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, hendaknya falyasilur rahimah, dia menyambung tali silaturahim. Jadi termasuk circle kita itu juga berdampak kepada rezeki kita. Circle-nya circle atas pertolongan Allah, orang-orang yang saling menyemangati dalam mencari rezeki, bisa jadi tertular kita dalam kekayaan dan kebaikannya, karena kita juga bergaul dengan yang demikian begitu. Jadi Rasulullah itu ya, Masya Allah, tabarakallah, sabda-sabda beliau indahnya luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Gimana caranya wakaf Al-Quran? Oh iya, teman-teman yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, tap link di bio ya, sebut nama, asal kota, asal negara. Terus informasi cara wakaf Al-Qurannya itu ada di grup, Coba tap link aja di bio, langsung di chat aja. Saya mau info cara wakaf Quran di Masjidil Haram itu gimana? Silahkan aja, bagi yang berkenan aja. Sudah ada seratusan ya, sekitar seratusan. Itu nanti Al-Quran yang siap diwakafkan. Sudah ada sekitar seratusan mushaf. Ada spare dilebihkan untuk siapa tahu yang ada yang menyusul. Silahkan begitu teman-teman. Kira-kira demikian. Untuk dokumentasi yang bukan tahun lalu, awal Ramadan. Kemarin awal Ramadan kan kita juga berbagi tuh ya. Itu dokumentasinya lengkap ya di TikTok, teman-teman cari aja di TikTok, ada highlight gerakan berbagi. Di gerakan berbagi itu di situ ada kayak highlight kegiatan-kegiatan, kayak contoh-contoh pas mentasarufkan daripada Al-Quran yang diwakafkan di Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram tuh kayak kalau sedikit itu bisa langsung naro. Kalau sedikit ya, kalau jumlahnya 1 atau 2 Al-Quran itu bisa langsung kita bawa ke dalam tas, kayak apa sih, tas kecil kayak gitu. Itu tas kecil kayak gini nih, ini nih teman-teman, tas kecil kayak gini nih, kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan ya. Misalkan jadi misalkan kalau kita mau wakaf Al-Quran di Masjidil Haram dalam jumlah yang sedikit ya, misalkan bawa tas kecil gini aja, bawa 1 atau bawa 2 itu bisa. Tapi kalau jumlahnya banyak, kayak yang tadi saya tunjukkan, kayak teman-teman yang tadi lihat yang jumlahnya ratusan, itu nggak bisa kita bawa terus langsung kita masukin sendiri-sendiri gitu, nggak bisa. Dia harus lewat kayak ada satu lembaga yang diamanahkan itu untuk megang menerima wakaf mushaf itu. Jadi nanti kita ngasihnya tuh kepada beliau begitu. Kita ngasihnya tuh kepada beliau. Bukan kita naruh sendiri 100 tuh 100-100-nya kita taruh gitu, enggak. Begitu teman-teman. Gimana cara wakafnya? Teman-teman kalau yang mau wakaf bisa tap link di bio, sampaikan aja, saya mau ikut wakaf Al-Quran di Masjidil Haram. Semoga Al-Qurannya menjadi jariah, lalu kemudian kitanya yang berderma Allah panggil untuk jadi tamunya Allah. Gitu teman-teman. Kalau di Masjidil Haram kayak gitu. Di Masjid Nabawi pun begitu juga. Di Masjid Nabawi kalau misalkan kita wakaf ya, misalkan 1 mushaf cukup bawa tas kecil kayak gini aja, 1 mushaf, 2 mushaf, terus taruh. Tapi kalau yang jumlahnya di atas 50 ratusan gitu ya, itu ya nanti ada lembaga khusus yang menerima tentang wakaf Al-Quran tersebut. Dan teman-teman yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita Allah izinkan untuk punya amal jariah dimanapun ya, nggak harus di Masjidil Haram ya teman-teman, dimanapun insya Allah mudah-mudahan Allah izinkan kita punya amal jariah penetes di sana begitu. Barakallahu fikum. Ustadz baca tanya jawabnya di channel mana ya? Oh di sini, akun Kika Tika. Apa yang perlu dilakukan jika orang tua selalu merasa tidak cocok dengan pilihan anaknya, padahal secara usia anaknya sudah cukup umur? Yang pertama, bicara dengan pembicaraan yang baik. Wa qul lahuma qawlan karima. Qawlan karima. Quran surah Al-Isra.
Nanti nikahnya habis lulus. Wah, lulus kan lama banget tuh. Lulus kan lama banget tuh. Sedangkan kita pengen. Satu-satunya lobby ya, lobby terbaik itu mengadu kepada Allah. Innama asku bathi wa huzni ilallah. Karena sholat itu dikali lipat 100.000 kali lipat, maka amalan-amalan yang lain itu juga punya potensi keutamaan yang sama. Sebagaimana 100.000 kali lipat daripada amalan yang dimuliakan karena sholat tersebut. Begitu. Ada dua pendapat ulama tentang hal itu. Nanti dicari di Google tentang dua pendapat ulama itu. Barakallahu fikum. Ustadz, saya Ibu Fitri yang dari Purwodadi. Kemarin lupa, saya mau boleh titip belikan. Oh iya, Ibu Fitri Purwodadi, Masya Allah, tabarakallah, sehat, lancar, berkah selalu Ibu. Semoga Allah muliakan Ibu semuanya dan semua teman-teman. Nanti insya Allah kita sambung silaturahim lagi. Doa agar anak soleh itu gimana Ustadz? Rabbi habli minas salihin. Al-Quran surah As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas salihin. Gimana caranya menghilangkan penyakit hati seperti ujub, hasad, takabur? Perbanyak istighfar, perbanyak taubat, hilangkan, singkirkan jauh-jauh daripada diri kita. Balikan semua sama Allah karena memang semuanya punya Allah. Bagaimana hukum kalau kita sholat air mata jatuh ke mulut kita tanpa disengaja, dan bolehkah kita gerakkan